Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga kita tetap sehat, semangat, dan siap menerima materi kapanpun dan dimanapun. Yang belum semangat, ayo ditingkatkan semangatnya lagi. Karena kali ini kita akan mempelajari hal seru, yaitu kita akan mempelajari apa itu menyimak laporan perjalanan. Dan juga kita akan mempelajari langkah-langkah menulis laporan perjalanan. Tanpa berlama-lama, yuk simak videonya. Teman-teman, kalian sudah tahu belum apa itu menyimak? Menyimak adalah sebuah proses memahami pesan yang disampaikan secara bahasa lisan, yang mencakup mendengar, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi informasi yang diterima. Kita semua bisa mendengar, tetapi belum tentu kita menyimak. Menyimak itu mendengar, fokus, memahami, dan menangkap informasi penting. Jadi, telinga dan otaknya harus bekerja sama ya, biar nggak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lalu, mengapa menyimak itu penting, teman-teman? Menyimak itu penting karena membantu kita untuk memahami pesan yang disampaikan secara lengkap dan benar. Lalu, sebuah dasar yang baik untuk membuat rangkuman, catatan, atau laporan. Dan untuk melatih konsentrasi dan berpikir kritis, supaya kita bisa membedakan mana informasi penting dan mana informasi tambahan. Kalian tahu nggak apa itu laporan perjalanan? Laporan perjalanan adalah teks atau dokumen yang berisi tentang perjalanan kelompok atau seseorang ketika melakukan perjalanan studi, wisata, kunjungan, dan kunjungan lapangan. Nah, laporan ini berisi tentang informasi penting saat perjalanan, lalu tempat yang dikunjungi, lalu kondisi perjalanan, pengalaman, kegiatan, dan kesan saat melakukan perjalanan tersebut. Terus, apa sih tujuan dari laporan pembelajaran itu, Kak? Yang pertama, tujuannya yaitu sebagai informasi tentang tempat yang dikunjungi. Yang kedua, menceritakan kegiatan yang dilakukan selama perjalanan. Yang ketiga, menginformasikan tempat dan budaya. Dan yang terakhir, sebagai bukti bahwa perjalanan itu benar-benar dilakukan. Bagaimana nih teman-teman? Sekarang sudah tahu kan apa itu menyimak laporan perjalanan? Dan sekarang kita akan masuk ke dalam struktur kepenulisan laporan perjalanan. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan ini biasanya berisi tentang informasi dasar seperti siapa yang melakukan perjalanan, tempat dan waktu, tujuan, serta alasan kita melakukan perjalanan. Yang kedua, ada isi atau kronologi perjalanan. Biasanya berisi tentang tempat yang dikunjungi, kegiatan, pengalaman, fakta menarik, dan kejadian penting dari perjalanan itu sendiri. Dan yang ketiga, ada penutup. Penutup ini biasanya berisi tentang kesimpulan dari perjalanan, kesan pribadi, dan saran dari perjalanan itu sendiri. Lalu bagaimana sih Kak cara membuat laporan perjalanan itu? Yang pertama, tonton video perjalanan dengan fokus. Yang kedua, catat poin-poin penting dari kalian hasil menyimak video itu. Yang ketiga, susun paragraf sesuai dengan struktur, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Yang keempat, susun menjadi paragraf yang padu. Dan yang terakhir, sebagai finishing, cek ulang apakah laporan kalian sudah sesuai dengan video. Oke teman-teman, saatnya kalian mempraktekkan apa yang kalian sudah pelajari tadi ya. Di sini kakak akan memberikan tugas per kelompok. Setiap kelompok berisi 4 anak. Kalian akan melihat sebuah video perjalanan. Lalu kalian akan membuat laporan perjalanan berdasarkan informasi yang kalian dapatkan di dalam video tersebut. Let's go!
Sekarang aku berada di ujung timur Indonesia, di salah satu taman nasional terbesar yang ada di Indonesia. Jadi, Taman Nasional Wasur merupakan habitat untuk satwa-satwa marsupial karena sekarang kita sudah berada di sisi timur Indonesia. Dari sini lebih dekat ke Australia. Itulah sebabnya kenapa semua satwa yang ada di sini mirip dengan satwa-satwa yang ada di Australia. Salah satunya adalah kanguru atau mungkin wallaby. Sama seperti kanguru tetapi lebih kecil. Pada awalnya tujuan utamaku adalah untuk melihat wallaby di alam. Namun ternyata untuk melihat wallaby di alam bukanlah hal yang mudah. Walaupun Taman Nasional Wasur adalah habitat untuk satwa marsupial seperti kanguru dan wallaby, sayangnya jumlah populasi bisa dibilang cukup rendah. Semua ini terjadi akibat adanya pemburuan yang terjadi secara ilegal. Dan semoga kedepannya kita dan masyarakat sekitar lebih sadar pentingnya untuk menjaga wallaby agar mereka tetap lestari di alam. Jadi di Taman Nasional Wasur ini dipenuhi dengan pohon eukaliptus atau yang lebih sering dikenal sebagai pohon minyak kayu putih. Terutama yang ini adalah salah satu jenis yang sering dipakai untuk bikin minyak kayu putih. Jadi buat kalian yang dikit-dikit pakai minyak telon, minyak kayu putih, itu semua berasal dari pohon ini. Oke, jadi di Taman Nasional ini ada satu hal yang unik yang aku pengen perlihatkan ke kalian. Ini adalah bumi sarang rayap, dan siapa sangka rayap sekecil itu punya rumah sebesar ini. Jadi bumi adalah nama panggilan untuk sarang rayap ini dalam bahasa sini, dan ada ratusan hingga ribuan bumi yang tersebar di seluruh Taman Nasional Wasur. Taman Nasional Wasur menjadi salah satu dari 4 lokasi di dunia di mana kita bisa melihat sarang rayap raksasa. Rayap di sini bisa bikin rumah sampai setinggi 5 meter. Bayangin, 5 meter. Dan ini butuh bertahun-tahun untuk mereka bikin ini semua. Dan katanya sarang rayap itu sering digunakan untuk menjadi identifikasi bahwa lahan di sini kelembapannya pas, atau mungkin bisa dibilang kalau lahannya subur. Kenapa? Karena rayap itu punya tempat spesifik untuk bikin sarangnya. Tidak bisa di tanah yang terlalu kering dan tidak juga bisa di tanah yang terlalu basah. Jadi dia perlu kelembapan yang pas untuk bisa bikin ini semua. Dan anggap aja ini sebagai menara pencakar langit di Taman Nasional Wasur. Dan seperti yang kalian bisa lihat di atas sana, mereka lagi merenovasi rumahnya atau menambah, memperbesar sarang. Aku digigitin semut terus dari tadi. Fun fact juga, kalau semut menjadi salah satu predator utama dari rayap-rayap ini, makanya mereka terus merenovasi rumahnya, membuat lebih besar, lebih kuat untuk berlindung dari predator seperti semut yang dari tadi gigitin aku dan satwa-satwa lainnya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Seperti yang kalian bisa lihat, itu hutannya di sini bekas terbakar. Tapi itu karena semua ini itu normal, karena hutan di sini memang diciptakan untuk terbakar. Sini ekosistemnya sangat berbeda dengan di Kalimantan atau di Sumatera. Bukan lahan gambut, melainkan ekosistem savana yang setiap tahun akan terbakar melalui proses alami, salah satunya yaitu petir. Dan justru setelah terbakar akan membantu ekosistem untuk tumbuh jauh lebih subur lagi. Contohnya rumput-rumput akan tumbuh lebih hijau lagi, dan satwa-satwa yang ada di Taman Nasional Wasur punya makanan yang lebih segar. Ya, jadi ini pohon eukaliptus. Pohon ini itu memiliki
kulit yang berlapis-lapis seperti yang kalian bisa lihat. Ini dengan mudah aku bisa kupas, dan ini memungkinkan pohonnya untuk bertahan pada saat adanya kebakaran. Jadi kalian bisa lihat kulitnya terbakar, tetapi batang isi pohonnya itu masih aman. Ya, jadi hutan di sini memang dibikin untuk terbakar, dan setiap tahunnya akan terus terbakar, dan itu malah justru menyuburkan ekosistem yang ada di sini. Jadi sangat berbeda dengan hutan yang ada di Kalimantan atau Sumatera. Jadi sekarang kita mengunjungi desa yang ada di Taman Nasional Wasur untuk melihat kehidupan masyarakat yang ada di sini. Pancing. Jadi tombak itu. Oke, jadi sekarang kita ada di Danau Rawa Biru. Setelah perjalanan yang begitu panjang, kalian bisa lihat belum begitu kelihatan, tapi kelihatan suasananya itu tenang dan indah banget. Jadi sebelum kesini tadi aku ada sempat belanja beberapa peralatan traveling, karena abis ini aku akan traveling ke berbagai tempat yang berbeda lainnya. Dan aku belanja semuanya di TikTok Shop, dan tentu saja bayarnya pakai Dana. Jadi bayar pakai Dana itu simple banget, praktis, dan gak perlu takut tentang keamanan. Dan buat kalian yang suka belanja online, bayarnya pakai Dana aja, gampang. Kalian cukup pilih apa yang mau kalian beli, lalu pilih pembayaran menggunakan Dana, sesimpel itu. Sekarang kita akan pakai boat untuk explore danau yang ada di sini. Di danau ini banyak ikan. Banyak. Nonton di sini mereka pakai umpan untuk pancingnya dari sarang semut, ya kan? Mereka masih malu-malu sama aku. Sambil menunggu boat, aku pengen jelasin sedikit ke kalian tentang danau yang akan kita kunjungin. Danau tersebut adalah sebuah sumber kehidupan untuk ekosistem sekelilingnya, tetapi ekosistem itu sendiri dia menjadi sebuah sumber air untuk satwa liar, untuk masyarakat sekitar, dan bahkan kota Merauke itu mengambil sumber air bersih berasal dari danau ini. Jadi danau ini sangat penting untuk ekosistem dan masyarakat di sekitarnya. Oke, jadi sudah seharian kita habiskan untuk eksplor Taman Nasional Wasur di Merauke. Cantik banget, kita ada lihat banyak banget hal dari rumah rayap, dan sekarang kita habiskan harinya di danau ini. Dan ya, senang banget pengalaman pertama kali ke Papua. Kita bisa lihat pemandangan yang begitu cantik, pengalaman yang begitu seru. Dan sekarang aku akan lanjut perjalananku menuju destinasi lainnya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat untuk tetap lestarikan alam untuk masa depan kita. Bye-bye. Bagaimana hasil analisis kalian, teman-teman? Apakah kalian sudah mendapatkan informasi di dalam video perjalanan tersebut?
Kalau sudah, kakak akan memberitahu kalian penilaian menyimak laporan perjalanan. Kriteria penilaian menyimak laporan perjalanan meliputi 2 aspek. Yang pertama, aspek kebahasaan. Aspek ini meliputi pemahaman isi, kelogisan, penafsiran, dan ketahanan konsentrasi. Dan yang kedua, yaitu aspek pelaksanaan dan sikap, di mana aspek ini meliputi kesungguhan, menghargai, dan kritis. Tak terasa nih teman-teman, kita sudah belajar menyimak laporan perjalanan dari awal hingga akhir. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak video pembelajaran dari kita. Semoga kalian bisa menerapkan materi ini dengan baik dan menerapkannya di tugas yang telah diberikan. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi.